Halo semuanya, kembali lagi di Belajar Python bareng saya, Faris Dari. Dan untuk topik kali ini kita akan belajar tentang himpunan atau set pada Python. Jika di materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang list. Dan jika kita perhatikan, list bisa memiliki duplikat. Contohnya di sini, LISTS. Bisa ada duplikat S di sini. Tapi bagaimana jika kita menginginkan suatu koleksi data yang bebas dari duplikat? Jawabannya adalah gunakan set. Jadi, set itu adalah koleksi nilai-nilai atau elemen-elemen yang bersifat unik. Sekarang mari kita lihat contoh kode Python untuk set. Pertama, di sini ada set angka. Ada 4 elemen unik 5, 2, 3, 1. Selanjutnya, set huruf. Ada 3 elemen unik A, B, dan C. Selanjutnya adalah set yang isinya hanya 1 elemen. Singleton isinya hanya 0,5. Pada set, jika ada duplikat, maka akan dihilangkan. Contohnya S1 sama dengan, di sini kita lihat 1, 1, 1, 1, dan 2. Jika kita cetak, hanya menghasilkan set 1,2. Jadi memang elemen-elemen pada set bersifat unik. Dan di set tidak dicatat posisi dari elemen. Contohnya S2 sama dengan set 312. Ketika dicetak, lihat urutannya berubah 1, 2, 3. Kita juga bisa membuat set menggunakan set built-in. Pada contoh di sini S1, kita membuat set dari suatu string. Dan hasilnya ketika dicetak, itu adalah TXA. T tidak muncul 2 kali ya, karena ini set. Selanjutnya, S2 set of list 0001. Nah, di setnya itu sendiri hanya ada 0 serta 1. Karena memang set harus bersifat unik elemen-elemennya. Bagaimana dengan empty set? Kita bisa gunakan set built-in dengan tanpa argumen. Ketika dicetak empty set, hasilnya adalah set dan kurung. Tipe dari empty set itu adalah set. Bagaimana dengan kurung kurawal kosong? Itu dianggapnya sebagai dictionary, seperti berikut. Kemudian bagaimana operasi-operasi pada set? Kita di sini memiliki set 51277. Ketika dicetak, 7 hanya 1 kali saja dianggapnya, menjadi 1257. Maka dari itu, ketika kita cek len dari S, itu 4 ya, bukan 5. Selanjutnya kita cek apakah 7 adalah elemen pada S. Ya, jawabannya true. Apakah 8 elemen pada S? Tidak ada 8. Jawabannya false. Apakah 8 bukan merupakan elemen dari S? Jawabannya true. Kita bisa menambahkan elemen pada set s.add3, menambahkan 3. Hasilnya ketika dicetak, yakni kita melihat ada 3 di dalamnya. Kita juga bisa menghapus elemen dari set menggunakan remove. Kita lihat 7 hilang. Lalu kita juga bisa update S diupdate dengan set 56 dan hasilnya 1, 2, 3, 5, 6. Ingat, 5 hanya dianggap 1 kali saja. Operasi-operasi selanjutnya tentang set itu menarik, yakni ada intersection, irisan, union, difference, dan symmetric difference. Kita lihat dua set S1 serta S2. S1 isinya
1, 2, 5, S2 isinya 2 dan 3. Untuk intersection digunakan tanda dan, ampersand, yakni S1 intersection S2, elemen-elemen yang muncul di keduanya. Kalau kita lihat, elemen tersebut adalah 2. Bagaimana dengan union? Di sini ada tandanya pipe, S1 union S2, yakni elemen-elemen yang muncul di S1 atau S2. Jawabannya adalah 1, 2, 3, 5. Di sini ada difference, ditandain dengan minus. S1 difference S2, hasilnya adalah, yakni elemen-elemen yang muncul di S1, tapi tidak muncul di S2. Dan hasilnya adalah 1 dan 5. Dengan operasi-operasi ini, intersection, union, difference, kita juga bisa menggunakan secara lebih kompleks, misalkan di contoh berikut. Di contoh berikut kita melihat S1 difference S2 union dengan S2 difference S1. Dengan kata lain, elemen-elemen yang muncul di S1 tapi tidak di S2, dan itu adalah 1 serta 5. Kemudian, elemen-elemen yang muncul di S2 tapi tidak di S1, yakni 3. Dan dilakukan operasi union. 1, 5, union dengan 3, hasilnya adalah 1, 3, 5. Dan kurang lebih itu yang dimaksud dengan symmetric difference. Jadi ini semacam shortcut untuk operasi yang di atasnya. Dan hasilnya sama ya, 1, 3, 5. Di operasi-operasi yang sebelumnya, kita juga bisa melakukan hal yang sama menggunakan metode sebagai berikut. Ada intersection, ada union, difference, serta symmetric difference. Yang lebih baik yang mana ya? Ya, itu kembali kepada masing-masing. Pada set, terdapat juga operasi subset atau superset. Kita lihat ada 3 set, S1, S2, S3. Kita cek apakah S1 itu simbolnya untuk subset seperti ini ya. S1 subset dari S2. Apakah semua elemen pada S1 itu juga terdapat pada S2? Jawabannya adalah ya, true. Dan sebaliknya, di sini kita bisa melihat simbol superset. Ya, apakah S2 superset dari S1? Dan jawabannya adalah true. Apakah S1 itu subset dari S3? Jawabannya tidak, karena kita lihat ya, karena baik 1 maupun 2 itu tidak terdapat di S3. Kemudian apakah S1 itu subset dari dirinya sendiri, S1? Jawabannya true. Quiz time. Pertanyaannya adalah, berapa banyak jumlah kata-kata unik dari suatu teks? Silahkan pause dan coba kerjakan. Jawabannya, kita bisa menggunakan set. Jadi di sini ada teksnya, a car, a man, a man. Secara intuitif, kita bisa lihat ada 3 kata unik, yakni a, car, dan man. Kita bisa menggunakan split untuk mendapatkan kata demi kata dari teksnya.
dan itu menjadi list, tapi masih ada duplikat, sehingga kita hilangkan dengan set. Lalu, di sini kita cari panjang dari set tersebut, dan hasilnya adalah 3. Oke, dan demikian materi singkat tentang set. Semoga berguna untuk kedepannya. Terima kasih dan bye-bye.